Mistaken Genius Part 8. Jian memeluk Kapten Nyarat sementara yang lain bersorak penuh kemenangan. Tapi Birashi masih berdiri mematung di sana. Bahkan saat rekan-rekannya yang lain mengomentari larinya yang sangat cepat itu, Birashi masih diam. Saat itulah Jian menyadari air yang menggenang di mata sang kapten. Saat masih dalam suasana kemenangan, tiba-tiba wasit datang dan menyuruh mereka untuk segera menyudahinya sebelum suasana penggemar tim lawan jadi semakin buruk. Si kapten yang sedari tadi diam juga berkata kalau mereka sebaiknya jangan merayakan terlalu cepat karena pertandingan masih belum berakhir. Sementara itu Jian hanya diam memperhatikan. Pemain lain sepertinya tidak sadar. Air mata dari kaptennya itu, Jian bisa merasakan arti dari satu gol itu bagi sang kapten. Memikirkannya, Jian jadi bertanya-tanya, sudah berapa lama si kapten menyimpan beban itu di hatinya, sampai-sampai dia meneteskan air mata hanya untuk satu gol ini. Sesaat kemudian, Jian jadi merasa merinding. Dia membayangkan apa yang akan terjadi kalau saat itu dia tidak bisa membuat gol. Tapi kemudian, Jian kembali memfokuskan pikirannya. Sekarang ini dia ada di GCP Meazza dan sedang melawan Milano, tim peringkat 3 Liga. Jadi nggak ada waktu untuk teralihkan. Setelah itu, tim Milano mulai sering melakukan serangan balasan, meski untungnya tidak sampai kebobolan. Asisten pelatih di pinggir lapangan juga bilang kalau terus seperti ini akan sangat berbahaya. Pelatih Vincenzo juga berpikir hal yang sama. Sejak gawang lawan kebobolan, mereka sudah melakukan 5 kali tembakan ke arah gawang Fiorentina. Meski memang wajar selama 90 menit arus permainan pasti berubah-ubah, tapi kalau lawan terus menembak ke arah gawang Fiorentina, itu benar-benar tidak baik. Jian juga menyadari hal yang sama. Lawan semakin bertekad untuk melakukan gol balasan di babak pertama. Sebenarnya pola serangan Milano itu sangat sederhana. Mereka mengandalkan umpan lambung langsung dari belakang. Lalu pemain nomor 9 menahan bola dan menjatuhkannya ke arah rekannya untuk kemudian dilepaskan sebagai tembakan. Yang jadi masalah, pemain nomor 9 lawan terlalu kuat dalam duel udara. Padahal pertahanan Fiorentina juga nggak kalah tinggi melawan tim-tim sebelumnya. Tapi dari 5 kali duel, 4 bola berhasil didapatkan oleh Zeko pemain lawan. Lalu dalam proses menyambung bola itu, pemain nomor 10 lawan benar-benar mencolok. Lautaro dengan tubuh kekarnya dan penampilan bak seorang prajurit, dia terus bergerak tanpa henti, menabrak bek Fiorentina dan menciptakan peluang lewat benturan fisik. Gaya bermainnya itu benar-benar berlawanan dengan Jian. Dan begitu menguasai bola, dia langsung maju ke depan dan berusaha menembak. Bahkan meskipun itu gagal, dia sama sekali tidak terganggu. Dan meski peluangnya jadi sia-sia karena permainannya yang individual itu, Lautaro tetap tidak kehilangan kepercayaan dirinya. Dan yang menjadi masalah adalah gaya permainan seperti itu sangat merepotkan bagi Fiorentina. Lawan terus mencoba lagi dan lagi, sampai pada akhirnya Lautaro berhasil mencetak gol dan menyamakan kedudukan menjadi 1 sama. Penonton dan pemain lawan semuanya merayakan gol yang didapat dengan susah payah itu. Bagi Jian, ini adalah pemandangan yang bahkan gak pernah dia bayangkan. Kalau itu Jian yang gagal mencetak gol di percobaan pertama, dia pasti akan langsung merasa bersalah pada rekan setimnya dan langsung kehilangan rasa percaya diri. Tapi orang itu meskipun baru berhasil setelah 7-8 kali percobaan, dia tetap melakukan selebrasi dengan sebangga itu. Dan para penggemarnya juga tetap menyukainya dan memberikan sorakan untuk pemain seperti itu. Jian berpikir apakah seorang es memang harus memiliki hati setegar itu. Beberapa saat kemudian istirahat babak pertama. Di locker room Fiorentina terlihat pelatih yang memarahi para pemain. Pelatih bilang seharusnya Toniera menahan lawan di tempatnya supaya garis pertahanannya tidak goyah. Lalu saat berbalik ke posisi penyerang juga, apa mereka pikir semuanya akan langsung beres begitu mereka mengumpan pada Jian? Kenapa mereka semua tidak berani untuk maju? Apa mereka hanya bisa mengandalkan juniornya saja? Yang para pemain jawab tidak. Pelatih Vincenzo lalu bilang kalau mereka merasa bisa melakukannya, maka jangan ragu-ragu dan langsung maju saja. Birashi juga ikut menambahkan, bagi mereka yang sudah merasa puas dengan skor seri ini, sebaiknya mereka tidak ikut di babak kedua.
Wirashi terus memompa semangat rekan-rekannya dan bilang kalau mereka pasti bisa menang pertandingan ini selama mereka bisa sedikit lebih fokus. Saat kembali ke lapangan, tiba-tiba Jian menghampiri pelatih dan bilang kalau ini hanya pendapat pribadinya saja dan menyampaikan apa yang dia pikirkan. Tapi kemudian Jian bilang kalau dia tidak memaksa harus dilakukan seperti apa yang dia bilang. Yang pelatih Vincenzo jawab dia mengerti. Saat itu Dusan yang melihat Jian berbicara dengan pelatih ikut menghampiri setelah Jian pergi dan bertanya pada pelatih Vincenzo ada apa. Pelatih bilang kalau baru saja Jian menyarankan sebuah strategi buatannya sendiri pada pelatih dan strateginya cukup masuk akal untuk dicoba. Setelah dipikir sejenak, pelatih bilang kalau untuk babak kedua ini mereka akan memakai strategi buatan Li Jian. Sementara itu Jian berpikir apa mungkin dia sudah bertindak kelewatan. Tapi dia ingat sebelumnya pelatih memberikannya kebebasan untuk berpendapat. Jian lalu mulai overthinking akan bagaimana kalau karena yang dia lakukan barusan dia jadi dilarang bertanding oleh pelatih. Jadi saat tiba-tiba Dusan menghampirinya, Jian langsung refleks meminta maaf. Tapi Dusan malah heran kenapa Jian minta maaf. Dia malah mau bilang kalau strategi Jian itu sangat bagus dan memberitahunya kalau nanti di babak kedua mereka akan menggunakan strategi buatan Jian. Dan babak kedua pun dimulai dengan kick off dari Milano. Saat pemain lawan sudah percaya diri dengan bilang kalau maju ke kotak penalti Fiorentina itu tidak sulit dan dia hanya perlu bermain seperti biasa. Tiba-tiba dia melihat pemain lawan nomor 20 dan 9 bertukar posisi. Lawan langsung mengumpan bola begitu Jian mendekatinya. Sebenarnya Jian melakukan pertukaran posisi dengan Dusan karena Dusan memiliki gaya permainan menghemat tenaga saat bertahan supaya bisa digunakan secara maksimal saat menyerang. Karena itu pemain bertahan lawan jadi bisa dengan bebas melakukan umpan lambung. Tapi kalau sekarang tugas Dusan digantikan oleh Jian, lawan yang merasa terus ditempeli akan melakukan umpan yang terlalu serampangan. Tapi umpan serampangan itu nggak akan bisa melewati pemain bertahan Fiorentina. Saat itu bola yang berhasil ditahan itu langsung dioper pada Toniera. Jadi sekarang ini adalah giliran mereka berdua. Saat itu pelatih tim Milano Simon Inzaghi di pinggir lapangan memperhatikan permainan. Alasan strategi serangan langsung dari lini belakang bisa berhasil adalah karena gaya serangan Vlahovic yang tidak menekan pemain bertahan Milano. Berkat itu juga backnya bisa melakukan umpan panjang dengan akurat sesuai dengan pola permainan yang sudah disepakati. Tapi sekarang di babak kedua muncul variabel yang tidak Simon perhitungkan. Akibat pergerakan pemain lawan nomor 20 itu, pola permainan yang sudah direncanakan jadi hancur berantakan. Saat itu di lapangan, Toniera masih menguasai bola. Jian di depannya memanggil sebagai tanda meminta umpan. Lawan juga menyadari kalau Toniera si nomor 18 itu selalu mengumpan pada Jian si nomor 20. Jadi kali ini dia akan menghentikan hal itu. Saat itu Toniera jadi ingat dengan kata-kata pelatih, kalau ada kesempatan maka langsung maju dengan berani. Jadi saat itu Toniera langsung bergerak tanpa melakukan umpan dan terus bergerak maju sambil membawa bolanya. Tapi tentu lawan tidak membiarkannya begitu saja. Saat itu bukannya mengumpan ke tengah pada Jian si nomor 20 ataupun Dusan si nomor 9. Toniera malah mengumpan ke samping pada Kanejon si nomor 7. Kanejon melihat kalau di depannya masih ada satu pemain bertahan. Jadi daripada menerobos sendiri, dia berpikir lebih baik mengumpannya pada Jian yang saat itu ada di dekatnya. Begitu menerima bola, Jian langsung pura-pura melihat ke arah Vlahovic sambil membalikan badannya. Lalu dengan cepat membalikan badannya sekali lagi menghadap ke arah Kanejon sambil mengembalikan umpannya. Saat itu lawan bilang kalau sudut tendangan Kanejon jelek untuk menembak. Jadi kalau Kanejon mengumpan cross, mereka hanya perlu menahan Vlahovic. Mendengar itu, Jian berpikir kalau sepertinya lawan terlalu besar kepala. Meski Jian akui kalau dia tidak cukup kuat untuk bersaing dengan si nomor 10 lawan, tapi pemain nomor 9 Fiorentina itu bukan pemain yang bisa diremehkan. Melihat pergerakan Vlahovic, lawan berpikir menilai dari jaraknya, dia nggak mungkin langsung menembak arah gawang. Jadi pasti akan dioper pada si nomor 8 Sahonara di samping kirinya.
Tapi si nomor 8 terlalu terburu-buru, jadi dia akan terjebak di wilayah offside. Tapi saat itu yang lawan tidak sadari ketika pemain lawan nomor 18 menjaga Palhovic si nomor 9. Lee Ji-an si nomor 20 berlari masuk ke dalam. Dan pada saat itu Palhovic mengumpan bola dengan sundulannya pada Lee Ji-an si nomor 20 yang sudah bersiap seolah-olah dia sudah memprediksi semuanya. Ji-an sengaja bergerak dengan timing sedikit lebih lambat untuk menghindari jebakan offside. Saat itu Ji-an berpikir apakah ini efek dari nasihat pelatihnya. Serangan balik mereka benar-benar mulus sampai Ji-an sendiri hampir tidak percaya. Dan berkat itu juga Ji-an jadi bisa buy one dengan kiper lawan. Ini benar-benar kesempatan yang sempurna. Saat itu detak jantung Ji-an semakin cepat dan tubuhnya bergetar gila-gilaan. Mungkin itu juga disebabkan oleh pemain bertahan lawan yang saat ini mengejarnya dengan menyeramkan dari belakang. Tapi yang membuat Ji-an seperti ini adalah Ji-an takut berakhir menyia-nyiakan kesempatan yang sempurna ini. Ji-an tidak punya mental besi seperti pemain lawan nomor 10 itu. Jadi Ji-an harus fokus dan lebih fokus lagi supaya dia bisa mencetak gol yang sempurna. Saat itu bola yang Ji-an tendang melambung melewati kiper dan mendarat di depan gawang lawan lalu memantul masuk ke dalamnya. Saat itu para pemain Fiorentina langsung kembali bersorak. Skor saat ini adalah 2-1 antara Fiorentina versus Milano. Babak kedua menit 30, Ji-an akhirnya digantikan oleh seniornya Amrabat si nomor 34, pemain gelandang tengah spesialis bertahan. Selama sisa waktu pertandingan, Fiorentina lebih berfokus pada strategi melindungi keunggulan skornya. Dan setelah gol kedua Ji-an juga, serangan lawan sudah tidak lagi terasa begitu mencekam. Karena saat lawan mengharapkan 2 gol berturut-turut, mereka malah kebobolan lagi. Itu pasti membuat tubuh dan mental mereka menjadi lelah. Dan sesuai dengan strategi yang sudah direncanakan, tim fokus pada garis pertahanan dengan Kapten Birashi sebagai pusatnya. Di 3 menit tambahan, keinginan tim Fiorentina untuk menang terasa sangat kuat. Mentalitas yang seolah mengatakan kalau mereka tidak mau kalah, atau mungkin seperti mereka sama sekali tidak merasa akan kalah. Dan begitulah tim Fiorentina berhasil mengalahkan Milano dengan skor 2-1. Semua anggota tim termasuk yang duduk di bangku cadangan pun berlari ke arah sang kapten. Baru saat itulah Birashi bisa benar-benar merayakan kemenangan ini sepuasnya. Beberapa waktu kemudian di locker room Fiorentina, terlihat Birashi yang hanya dengan celana dalamnya bilang kalau dia sangat berterima kasih untuk hari ini dan mengatakan banyak hal. Tapi kemudian dia dihentikan oleh lemparan Sahonara yang protes kalau pidatonya kepanjangan. Sementara itu Ji-an merasa senang melihat seniornya yang terlihat sangat bahagia itu. Saat tiba-tiba pelatih masuk dan bilang dia juga ingin merayakan kemenangan ini sepuasnya. Tapi bukankah masih ada hal yang harus mereka lakukan? Saat itu Birashi ingat kalau tidak lama lagi akan masuk ke pekan e-match. Pelatih kembali bilang mereka nggak punya cukup waktu untuk istirahat dan harus segera pergi ke tim nasional masing-masing. Jadi pelatih harap mereka tidak cedera karena perayaan yang berlebihan. Saat itu Ji-an tahu kalau di sana ada cukup banyak pemain perwakilan tim nasional. Dusan malah bertanya bagaimana dengan Ji-an, apa dia tidak ikut pergi? Apa Ji-an benar-benar tidak dipanggil oleh negaranya? Yang Ji-an benarkan. Mendengar itu Dusan merasa itu benar-benar tidak masuk akal. Saat itu Ji-an berpikir kalau sudah cukup lama Ji-an tidak kembali ke negaranya. Mungkin sudah sekitar 4 tahun. Sementara itu di rumah Ji-an terlihat si ayah yang sedang melihat-lihat internet. Si ayah bilang kalau Ji-an tahu dia pasti akan merasa terbebani. Ayahnya tahu kalau Ji-an anaknya itu bukan orang yang suka mencari tahu namanya sendiri di internet. Tapi dia juga yakin kalau sebentar lagi Ji-an akan mengetahuinya betapa terkenalnya Ji-an saat ini di Korea. Beberapa jam kemudian, akhirnya Ji-an sampai di rumahnya. Begitu datang, Ji-an langsung memberikan ayahnya oleh-oleh baju golf.
Melihat itu, si ayah sampai terharu. Padahal di mata ayahnya, Jian itu masih tampak seperti bayi. Tapi diperlakukan seperti ini membuatnya menyadari kalau anaknya itu sudah dewasa. Keesokan harinya, Jian yang mendapatkan jatah libur 3 hari dari pelatih pergi jalan-jalan dengan Jiwoo. Dan karena sebentar lagi adalah pekan Emet, latihan juga dihentikan. Sejujurnya, kalau tidak ada Jiwoo, Jian tidak tahu harus menghabiskan liburannya bagaimana. Saat sedang sibuk memotret Jiwoo, tiba-tiba seseorang bertanya, apakah dia atlet Li Jian dari Fiorentina. Begitu Jian mengiyakannya, semua orang langsung heboh dan minta foto bersama. Jiwoo yang melihatnya langsung menawarkan diri untuk memotret mereka semua. Beberapa jam berlalu dan gak terasa waktu sudah sore. Saat itu Jiwoo melihat ekspresi Jian yang tidak senang. Jiwoo mengira kalau Jian kesal padanya. Padahal Jian kesal karena orang-orang yang meminta foto tadi itu jadi mengganggu kencannya dengan Jiwoo. Dan Jian juga ingin foto bersama dengan Jiwoo tapi tidak berani meminta. Saat Jian sudah membulatkan tekad untuk mengajak foto bersama, tiba-tiba seorang nenek menghampiri dan bertanya apa Jian dan Jiwoo itu pasangan. Kalau iya, dia akan memotretkan mereka. Meski awalnya Jian hendak menjelaskan hubungannya dengan Jiwoo, tapi dia tidak lakukan. 2 hari kemudian, Jian pamit untuk berlatih. Padahal dia masih ada jatah libur 1 hari lagi. Tapi Jian ingin berlatih sekalian meregangkan badannya. Dan hari ini dia nggak akan berlatih di lapangan tim utama, melainkan lapangan tim U17. Sesampainya di sana, dia langsung berlatih dengan asisten pelatih Luka. AP Luka bilang, padahal beberapa waktu yang lalu dia masih bisa menahan Jian, tapi sekarang bahkan sudah tidak bisa sama sekali. Dan meski ukuran tubuh mereka mirip, tapi sekarang kekuatan tubuh Jian sudah sekeras batu. Sambil beristirahat, mereka kembali berbincang. AP Luka bilang bukannya sekarang Jian masih mendapatkan jatah libur, yang Jian benarkan. Tapi kalau istirahat terus, Jian jadi merasa gelisah. Jian juga ingin menjaga kondisi tubuhnya agar terus baik seperti sebelumnya. Mendengar itu, AP Luka bilang kalau menjadi ambisius itu bagus, tapi Jian tidak boleh terlalu memaksakan dirinya, karena bisa gawat kalau nanti dia sampai cedera. Saat itu Jian melihat dan menunjuk sesuatu dan bertanya pada AP Luka. Melihat yang ditunjuk Jian, AP Luka menjelaskan kalau mereka adalah junior-junior Jian. Sejak Jian dan Zino keluar, mereka tentu membutuhkan penggantinya. Lalu memanggil anak-anak itu untuk bergabung bersama, membuat Jian salah tingkah. AP Luka bilang kalau di antara mereka bahkan ada yang mengidolakan Jian. Jadi akan bagus kalau Jian memberikan mereka beberapa nasihat. Mendengar itu, Jian jadi merasa semakin terbebani. Ditambah lagi sepertinya nggak semua orang menyambutnya. Melihat itu, AP Luka mengiyakan dengan lesu. Jian bisa menilai kalau dari tatapan anak itu sepertinya dia membencinya. Saat itu AP Luka malah menyuruh Jian untuk memakluminya saja. Sangat gak mungkin dia gak punya perasaan yang spesial pada Jian. Begitu sampai di lapangan, si junior yang sebelumnya menatap Jian dengan mata kebencian itu bertanya bagaimana caranya supaya dia bisa jadi seperti seniornya itu. Apakah karena Jian itu seorang jenius, makanya dia bisa sehebat itu? Dan apakah artinya orang biasa seperti dirinya pasti tidak bisa? Jian yang dicecar pertanyaan seperti itu tidak tahu harus menjawab apa dan meminta pertolongan pada AP Luka. AP Luka bilang karena anak itu adalah penggemar Jian, dia selalu ingin tahu bagaimana Jian dulunya, bagaimana latihannya dan hal-hal seperti itu. Jian bilang kalau memang suka, kenapa tatapannya seperti orang benci? AP Luka berkata kalau sedang gugup, tatapannya memang jadi seperti itu. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan idolanya, jadi pasti sangat gugup. Jadi Jian harap maklum saja. Si anak kembali bertanya, apakah Jian bisa memberikannya sebuah tips? Dia benar-benar ingin jadi seperti seniornya itu. Saat itu Jian bilang kalau dia bukan jenius, bahkan bisa dibilang dialah yang paling tidak berbakat di sana. Dan itu adalah hal yang terus Jian pikirkan selama latihan. Karena dia yang paling payah dan tidak berbakat, jadi Jian juga yang paling giat untuk berlatih.
Di tempat latihan gak masalah kalau mereka bukan jenius. Justru latihan yang Jian lakukan itu sepertinya membuat dia terlihat seperti seorang jenius saat bertanding. Mendengar itu, para juniornya tampak menyadari sesuatu. Tapi melihat reaksi mereka, Jian bertanya apakah kata-katanya sulit untuk dipahami. Saat tiba-tiba Peluka datang dan bilang intinya mereka harus giat berlatih dan menyuruh mereka untuk mulai melakukannya. Sambil berlari, si junior berpikir kalau sepertinya dia terlalu gegabah. Dia benar-benar merasa malu karena sempat berpikir seniornya itu punya rahasia atau trik khusus karena dia jenius. Tapi ternyata seniornya itu adalah orang yang gigih dan pekerja keras. Beberapa hari kemudian, hari kedua latihan tim utama kembali dimulai. Saat itu Jian melihat para senior yang memperdebatkan negara mana saja yang ikut Piala Dunia. Karena saat itu Italia hanya berakhir seri di kualifikasi Piala Dunia. Saat Jian sedang sibuk dengan pikirannya, tiba-tiba Sahonara memanggilnya dan bertanya apakah negara Jian lolos kualifikasi akhir atau tidak. Yang saat itu Jian bilang kalau negaranya berhasil lolos. Sahonara berpikir kalau Italia kalah pasti karena kaptennya dan Bonaventura kecapean setelah pertandingan melawan Milano. Dia lalu bilang bagaimana kalau dia pindah kewarganegaraan ke negara Jian saja, supaya dia bisa ikut pertandingan Piala Dunia juga. Rekannya bilang kalau bahkan Jian saja nggak dipanggil, apalagi Sahonara. Mendengar itu, Sahonara membela diri dan bilang kalau dirinya ini adalah seorang winger. Lalu bertanya memangnya siapa winger dari tim Korea. Begitu Jian menjawab Sony, mereka semua langsung terdiam. Sahonara dengan lebay bilang kalau nggak mungkin dia bisa menang melawan orang itu. Saat tiba-tiba pelatih Vincenzo datang dan menggeplak kepala Sahonara sambil menyebut mereka semua berisik. Lalu menyuruh mereka untuk jangan banyak omong dan mulai berbaris. Melihat pelatih yang sangat galak hari ini, Jian bisa mengerti. Dia kan juga orang Itali, pasti frustasi banget melihat pertandingan kemarin. Selesai pemanasan, pelatih menyuruh mereka untuk melupakan Piala Dunia dan hanya fokus pada jadwal mereka sendiri. Siapapun yang membahas Piala Dunia akan kena denda. Pelatih lalu melanjutkan, kalau pertandingan berikutnya adalah babak 32 besar Coppa Italia. Lawannya adalah Hellas Verona. Dan untuk pertandingan kali ini, pelatih tidak akan menurunkan pemain inti. Pemain inti yang dimaksud adalah para senior yang sebelumnya dipanggil oleh timnas masing-masing. Yang artinya pemain yang akan turun nanti adalah pemain yang ada di sana sekarang, ditambah beberapa pemain dari tim junior. Meski terlihat berat, tapi ini bisa jadi kesempatan untuk para pemain yang jarang turun. Jadi saat kesempatan itu datang, pelatih ingin mereka membuktikan skill mereka dengan permainannya nanti. Saat tiba-tiba asisten pelatih bilang pada pelatih Vincenzo kalau saat ini Jian sudah membatu. Beberapa saat kemudian di pinggir lapangan, pelatih bertanya pada Jian apa dia merasa terbebani. Yang Jian jawab kalau ini akan jadi pertandingan pertamanya tanpa senior Vlahovic. Jadi Jian khawatir apa dia bisa bermain sebaik biasanya. Mendengar itu, pelatih mewajarkan kekhawatiran Jian. Bagaimanapun, Vlahovic itu bukan hanya pemain top liga, tapi juga pemain yang menjadi sorotan seluruh Eropa. Dan mengingat kepribadian Jian, dia pasti merasa kalau selama ini performanya bagus karena ada Vlahovic di tim. Saat itu pelatih bilang kalau dia mengerti. Dan karena itu juga pelatih berpikir untuk mengubah taktiknya kali ini. Pelatih lalu menjelaskan taktik apa yang akan dia gunakan dan bertanya apa Jian mengerti. Yang Jian iyakan, dia pasti akan mencoba yang terbaik. Saat itu di pertandingan latihan internal, Jian mengisi posisi Vlahovic sebagai penyerang tengah. Dari posisi paling depan, Jian akan turun untuk menerima bola. Dan meski posisinya sama dengan Vlahovic, tapi pola pergerakannya benar-benar berbeda. Jian juga menyadari kalau fisiknya nggak sekuat seniornya itu, jadi mustahil untuk memerankan posisi nomor 9 itu secara murni. Makanya pelatih menempatkan Jian di posisi nomor 9, tapi cara bermainnya seperti nomor 10. Misalnya kalau ada striker murni seperti Vlahovic, maka tugas bek tengah lawan adalah menandai striker itu.
Tapi kalau Jian berpura-pura jadi nomor 9 dan masuk ke posisinya, lalu bergerak bebas seperti nomor 10, maka bek tengah lawan akan kehilangan target dan jadi bingung harus menandai siapa. Dan itu adalah peran Jian kalau semuanya berjalan dengan lancar, membuat para bek lawan kehilangan fungsi dan menciptakan ruang di lini pertahanan. Lalu saat waktunya menuntaskan serangan, Jian berubah jadi nomor 9 sungguhan. Dan inilah yang disebut sebagai strategi false nine. Saat itu meski pelatih Vincenzo sendiri yang menempatkan Jian di posisi false nine ini, tapi dia sendiri nggak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Padahal ini hanya pertandingan latihan, tapi pelatih nggak menyangka Jian bisa langsung main sebaik ini. Kalau terus seperti ini, bahkan masalah terbesar mereka bisa diatasi. Sementara itu di sebuah ruangan, terlihat sebuah berita yang menyampaikan soal Vlahovic yang menolak perpanjangan kontrak dengan Fiorentina meski sudah berkali-kali ditawari. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Fiorentina akan mengatasi kekosongan yang ditinggalkan Vlahovic. Sekarang semua mata tertuju pada langkah apa yang akan diambil oleh Fiorentina. Beberapa hari kemudian, babak 32 besar turnamen Coppa Fiorentina versus Hellas Verona di Stadion Artemio Franchi. Saat itu di pinggir lapangan, asisten pelatih bertanya apa Jian benar-benar tidak apa-apa. Meski dia tidak meragukan kemampuan Jian, tapi false nine ini tidak mudah. Dia ragu apa Jian bisa langsung menggunakannya di pertandingan sungguhan. Tapi bukannya menjawab, pelatih Vincenzo malah bertanya apa asistennya tahu tipe pemain apa yang dia sukai. Kalau dia sendiri suka pemain yang tanpa ragu dan pemain dengan pemahaman taktik yang tinggi. Dan orang itu adalah Lee Jian. Jadi daripada khawatir, lebih baik mereka percaya saja pada anak itu. Kekosongan yang ditinggalkan oleh talenta besar hanya bisa diisi oleh talenta yang lebih besar juga. Saat itu para pemain lain termasuk Kapten Birashi ada di bagian penonton. Bonaventura terlihat khawatir untuk pertandingan ini, tapi Birashi bilang ada Jian di sana. Ventura malah mengatakan kalau ini pertama kalinya Jian akan bermain tanpa Dusan. Obrolan lalu berpindah pada Dusan yang sepertinya akan benar-benar keluar dari tim. Jadi pertandingan hari ini bagi penggemar akan terasa seperti ujian serangan Fiorentina di paruh kedua musim. Saat ini juga ada banyak pertanyaan dari penggemar tentang kenapa mereka tidak menahan Dusan dan apa akan ada penggantinya. Semuanya bertanya-tanya siapa yang akan jadi penyerang utama. Dan di saat seperti ini, pelatih memberikan jawaban yang cukup berani untuk para penggemar dengan menempatkan Jian sebagai penyerang utama. Saat itu, para penggemar Fiorentina meneriakkan nama Jian dan bilang kalau dia adalah masa depan tim, membuat Jian merasa sangat terbebani. Di sisi yang lain, para penggemar sepertinya melihat kalau Sahonara akan bermain. Tentu karena dia tidak dipanggil sebagai pemain timnas. Dulunya Sahonara juga disebut sebagai pemain muda yang paling berbakat. Sejak debutnya di Empoli, Sahonara sudah jadi penyerang utama. Bahkan dia sempat bermain untuk timnas junior Italia. Saat itu juga kepindahan Sahonara ke AC Milan sangat terburu-buru dan berakhir membuang-buang waktu 2 tahun di bangku cadangan. Jadi begitu kembali ke Empoli, performanya sudah menurun dan berakhir dipinjamkan ke Fiorentina. Meski sekarang dia akhirnya bangkit lagi. Dikatakan juga kalau sekarang Sahonara sedang ada di puncak karirnya. Tapi itu sebelum Vlahovic muncul ke lapangan. Saat itu Jian melihat seniornya yang jahil itu terlihat lebih serius dari biasanya. Dia pasti merasa bertanggung jawab menggantikan senior yang lain. Tapi saat itu yang Sahonara pikirkan adalah dia yang harus bermain dengan baik. Sekarang usianya sudah 30 tahun. Dan sejak kemunculan Vlahovic, dia yang tipenya menyerang semakin tersingkir dari posisi utama. Dan Fiorentina adalah tim yang menolongnya melewati masa sulit. Jadi sekarang dia ingin berjuang untuk timnya dengan cara apapun. Sahonara tidak punya dendam pribadi pada Vlahovic, tapi dengan kepergiannya, Sahonara tahu ini adalah kesempatan terakhirnya.
Pertandingan dimulai dengan kick off dari Fiorentina yang menggunakan strategi 4-3-3 versus Hellas Verona dengan strategi 5-3-2. Saat itu Gian mencoba mengoper bolanya untuk mengecek pertahanan lawan, tapi tidak ada pergerakan yang berarti. Gian lalu mencoba untuk menahan bolanya sebentar dan meminta umpan pada seniornya. Saat tiba-tiba bek lawan sudah muncul di belakangnya dengan sedikit tabrakan badan, padahal Gian belum menerima bolanya. Saat Gian berpikir kalau bolanya berhasil jatuh ke kaki lawan, senior Sahonara muncul di sana dan memotong umpannya. Sambil melakukan passing, dia mengingatkan Gian kalau lawan pasti akan terus menekannya. Jadi jangan pikirkan apapun dan bermain saja seperti biasanya. Kalau Gian membuat kesalahan, maka Sahonara akan membackup semuanya. Saat itu Gian mengumpan bola jauh ke belakang untuk sekali lagi melihat reaksi lawan. Begitu melihatnya, lawan sangat kaget, tapi rekannya bilang untuk jangan mengikuti Li Jian dan fokus saja menjaga posisi mereka. Begitu Gian sudah memastikan hal itu, dia langsung terlibat dalam membangun serangan dengan menambah jumlah pemain lini tengah. Setelah mengoper bola seperti itu, pada satu momen Gian berbalik dan menggiring bola melewati lini tengah lawan. Saat itu salah satu bek pasti akan kaget dan keluar dari posisinya. Tapi saat itu terjadi, ruang yang bek lawan tinggalkan itu akan diisi oleh pemain sayap Fiorentina yang sudah berlari masuk. Mempertimbangkan sudut pergerakan dan posisi bek sayap lawan, Gian langsung mengoper pada Sahonara yang hampir masuk ke dalam jebakan offside. Begitu mendapatkan umpan, Sahonara langsung menendang bola itu pada gawang lawan. Tapi sangat disayangkan, tendangannya terlalu melenceng jauh dari tujuan. Saat Gian akan mengatakan sesuatu, dia melihat Sahonara yang memukul dirinya sendiri untuk memberikannya kesadaran dan bilang kalau yang selanjutnya pasti akan berhasil. Saat itulah Gian sadar apa yang dia rasakan sebelumnya dari seniornya itu sebelum pertandingan bukanlah rasa tanggung jawab, tapi keinginan yang kuat. Gian lalu berlari bersama seniornya itu dan bilang untuk mari ciptakan satu gol bersama, yang Sahonara iakan. Tapi saat itu pertandingan tidak berjalan sesuai yang dia harapkan. Di babak pertama menit ke-20, lawan sama sekali tidak berniat menyerang dan semua pemainnya dalam posisi bertahan. Lawan sepertinya tahu kalau Gian bermain sebagai false nine. Jadi mereka nggak berniat untuk maju dan hanya mempertebal garis pertahanannya. Yang artinya sekarang adalah waktunya Gian bermain sebagai penyerang sejati. Meski menakutkan, tapi inilah saat yang tepat untuk menerobos garis pertahanan lawan. Saat Gian menggiring bola dan Sahonara memotong ke tengah, Gian memberikan umpan padanya. Lalu Gian akan menembus antara bek sayap dan bek tengah yang mengikuti seniornya, bergerak ke arah kiri yang kosong. Saat bek tengah lawan bimbang antara harus menghentikan Gian atau Sahonara yang menyusup. Di momen keraguan itu, Sahonara memberikan umpan pada Gian. Tapi saat itu umpannya sedikit melenceng. Untungnya Gian berhasil menghentikan bola dengan kaki belakangnya. Gian tidak akan menyia-nyiakan umpan yang dibuat seniornya dengan susah payah itu terbuang percuma. Seniornya yang menonton juga terlihat sangat kaget dengan apa yang Gian lakukan. Pada posisi Gian itu bukan soal tenaga, tapi soal putaran bola yang sempurna. Gian mengincar sudut yang terjauh dari posisi kiper. Dan gol! Gian berhasil mencetak satu gol di gawang lawannya. Saat itu terlihat dua orang di bangku penonton dan salah satunya yang botak bilang ini terasa seperti melihat kejayaan seseorang. Orang di sebelahnya dengan rambut panjang membenarkan hal itu. Li Jian, pemain ini benar-benar mengingatkannya pada masa lalu. Sementara para penonton yang lain mengomentari kalau apa yang baru saja Jian lakukan itu benar-benar terlihat seperti reinkarnasi Roberto Baggio. Kembali ke lapangan, Jian yang terlalu bersemangat tanpa sadar langsung berlari ke sudut dekat bendera. Tapi sesampainya dia di sana, Jian malah bengong tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itu, seniornya Sahonara datang menghampiri Jian dan membanjirinya dengan pelukan. Begitu juga pemain yang lain. Saat itu Sahonara sambil berlinang air mata bilang kalau dia akan melakukan apapun yang Jian minta.
Melihat itu, Jian malah bingung. Semua ini kan terjadi karena asis dari seniornya itu. Meski terasa terbebani, Jian bersyukur semuanya berjalan dengan baik. Dan dia juga berhasil mencetak gol bahkan tanpa senior Palhovic. Jadi untuk saat ini strategi False Nine berhasil dilakukan. Dan permainan kembali dilanjutkan. Saat babak pertama menit 38, Jian kembali mengumpan pada seniornya Sohil nomor 38 yang saat itu sudah ada tepat di depan gawang lawan. Dan dengan headernya dia berhasil menembus gawang lawan, menjadikan Fiorentina unggul 2-0 melawan Hellas Verona. Melihat performa tim yang sudah menciptakan 2 gol, para penggemar benar-benar menggila. Padahal mereka ini bukan pemain inti, tapi bisa melakukannya sehebat ini. Dan kalau dilihat-lihat lagi dari lini serangan, kombinasi yang sekarang terlihat jauh lebih baik. Melihat reaksi penggemar, pelatih Vincenzo mewajarkan reaksi mereka. Striker dengan fisik kuat dan es yang mengolah bola dengan indah adalah kombinasi yang tidak pernah gagal. Dan dengan bergabungnya Jian, gambaran itu terasa sudah lengkap. Tapi begitu mendengar pemain kuncinya absen, para penggemar pasti merasa khawatir. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lain, saat Jian tidak ada di lapangan, Palhovic terlihat seperti pemain yang terisolasi. Sedangkan Jian meski tanpa Palhovic tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Dan bukan hanya itu, bahkan Sahonara yang performanya sedang menurun akhir-akhir ini perlahan mulai bangkit. Dan begitulah pertandingan babak pertama selesai. Saat kembali ke locker room, terlihat Sahonara yang overthinking tentang hanya dia penyerang yang belum mencetak gol. Sedangkan Jian dan Sohil sudah melakukannya. Sahonara lalu menepuk-nepuk wajahnya dengan keras. Di kandang mereka, Artemio Franchi. Di depan para fans yang mendukungnya, Sahonara ingin menunjukkan kalau dia juga masih punya potensi yang sangat tinggi. Dan babak kedua pun dimulai. Saat itu pemain nomor 4 lawan berpikir kalau mereka harus segera membalikan suasana dan menyuruh rekannya untuk jangan mundur tapi naik dan tekan mereka. Saat lawan menendang bola ke depan berpikir untuk bisa membuat gol balasan, tapi umpan itu malah dicegat oleh kepala Sahonara. Meski Jian memuji seniornya itu, Jian bisa melihat kalau Sahonara mulai kehabisan tenaga. Saat itu Jian berpikir, meski dia dan senior Sohil yang mencetak gol, tapi man of the match hari ini jelas adalah Sahonara. Tanpa dedikasi penuhnya, suasana bagus saat ini nggak akan pernah ada. Jadi meski sekarang saja sudah bagus, Jian tetap ingin membalas budi seniornya itu. Dan saat ini lawan sepertinya mulai menaikkan garis pertahanan dan fokus pada serangan. Tapi saat itu lawan malah memberikan umpan yang ceroboh yang berhasil Jian ambil dengan mudah. Setelah mengoper bolanya pada senior Sohil, Jian kembali berlari ke ruang kosong di sisi kiri. Pada saat yang sama, Sahonara menyusup ke ruang yang sebelumnya Jian tempati dan menghancurkan formasi bertahan lawan. Pada saat itu, Sohil kembali mengumpan jauh pada Jian. Dan begitu menerima bola, Jian langsung by one dengan fullback lawan. Dan meski bukan pemain sayap, tapi Jian sudah sangat terbiasa dengan situasi ini. Semuanya berkat latihan khusus sebelumnya dengan AP Luka. Begitu melewati pertahanan dalam situasi 1 lawan 1 di sisi lapangan, pilihannya menjadi beragam. Kalau memotong masuk dari sisi kiri, Jian akan lebih dekat dengan senior Sahonara yang memiliki kemungkinan gol lebih tinggi. Tapi saat itu Jian melihat sebuah variabel yang lain. Sementara itu, karena Sahonara terus berlari sepanjang pertandingan, dia mulai kalah duel dengan bek lawan. Mungkin ini yang disebut kalau usia tidak bisa bohong. Tapi tentu saja ini nggak akan membuatnya menyerah. Karena Sahonara tahu begitu dia bisa 1 langkah lebih cepat, Jian akan mengirimkan umpan tanpa ragu. Karena itu Sahonara terus memaksa tubuhnya untuk berlari lebih cepat lagi. Begitu melihatnya, Jian langsung menendang umpannya dengan sangat kuat. Saat itu bola tepat ada di antara kiper lawan dan kaki Sahonara. Tapi Sahonara sudah bertekad akan menyelamatkan bola itu masuk ke dalam gawang. Sayangnya saat ujung kakinya menyentuh bola, bola itu malah memantul melewati tubuh si kiper.
Dan tepat di depan gawang lawan, sudah ada bek yang bersiap dengan kepalanya untuk menjauhkan bola itu dari gawangnya. Tapi tanpa diduga, lompatan si bek tidak cukup tinggi untuk menghentikan bola yang berhasil masuk begitu saja ke dalam gawang. Saat itu teriakan para penggemar langsung pecah menyerukan nama Sahonara yang masih berdiri mematung tidak percaya. Setelah mencetak gol, Jian dan Sahonara keduanya digantikan pada saat yang bersamaan. Begitu keluar lapangan, Sahonara memanggil Jian dan memeluknya sambil menangis untuk berterima kasih. Sementara itu di kursi penonton, terlihat Jiwoo dan ayah Jian yang sangat terharu juga bangga. Saat tiba-tiba terlihat Kapten Birashi yang menghampiri mereka dan bertanya apa Kim Jiwoo ini pacar Lee Jian, yang langsung membuat Jiwoo terdiam kaget. Melihat yang datang, ayah Jian mengenali mereka. Dia berterima kasih karena sudah menjaga anaknya itu. Tapi rekan-rekan Jian malah bilang kalau justru mereka yang berterima kasih karena Jian sudah bergabung. Lalu obrolan mereka kembali mengarah pada Jiwoo. Meski Jiwoo bilang mereka tidak pacaran, tapi senior-senior Jian itu malah dengan wajah jahil bilang kalau mereka akan merahasiakannya kalau itu memang benar. Sementara itu di pinggir lapangan, Jian terlihat kaget melihat Kapten Birashi dan senior Bonaventura mengobrol dengan Jiwoo dan ayahnya. Apalagi saat itu Jiwoo menatapnya dengan tatapan tajam, membuat Jian bertanya-tanya kira-kira apa yang seniornya itu katakan pada Jiwoo. Sedangkan pertandingan Fiorentina versus Hellas Verona berakhir dengan kemenangan Fiorentina 3-0. Beberapa waktu kemudian di lapangan latihan tim utama Fiorentina, terlihat Bonaventura yang menjahili Jian dengan menyebutnya Lee Jian yang punya pacar, membuat Jian salah tingkah. Meski begitu, sekarang setelah para senior yang lain kembali, suasana tim jadi kembali ke performa semula. Kecuali satu orang yang dari tadi tidak terlihat. Dikatakan kalau Dusan saat itu sedang berlatih beban sendirian di dalam. Saat itu Jian berpikir apakah mungkin rumor soal senior Dusan yang akan keluar itu benar. Padahal seniornya itu adalah orang yang sangat Jian andalkan sejak hari pertama dia masuk ke tim utama. Melihat Jian yang murung, Birashi menghampirinya dan bertanya apakah Jian seperti ini karena rumor soal Dusan. Apakah perasaannya jadi tidak tenang. Tapi Jian harus mulai terbiasa karena inilah yang namanya dunia profesional yang Jian iakan. Meski begitu, membayangkan senior yang biasanya bermain bersama akan meninggalkan tim terasa agak aneh. Birashi lalu menyuruh Jian untuk melihat seniornya yang lain saja dan mengarahkannya pada Bonaventura yang melakukan selebrasi ala Ronaldo dengan menyebut Jiwoo. Tapi karena penyebutannya mirip Jiwoo, Jian jadi agak kaget. Jian yakin kalau seniornya itu mengatakan sesuatu yang aneh pada Jiwoo. Saat itu Bonaventura bilang kalau Jian ini benar-benar hanya tahu sepak bola dan tidak memahami hati wanita. Jujurlah pada dirinya sendiri. Apa Jian ini bisa disebut pria Italia kalau bersikap seperti itu? Yang Jian jawab kalau dia memang bukan orang Italia, tapi orang Korea. Seniornya yang tidak mau kalah malah bilang mulai hari ini jadilah seperti pria Italia. Malamnya karena kata-kata seniornya, Jian jadi merasa canggung. Ditambah ayahnya yang juga pulang terlambat. Jadi Jian hanya makan berdua dengan Jiwoo. Melihat Jian yang makan perlahan, dia bertanya apakah masakannya tidak enak. Yang Jian jawab bukan seperti itu. Jian hanya merasa berterima kasih atas apa yang Jiwoo lakukan selama ini. Begitu mendengarnya, Jiwoo malah bertanya apa Jian habis melakukan kesalahan. Kenapa dia bersikap seperti itu? Jian menjelaskan kalau dia benar-benar merasa berterima kasih. Setelah mendengarnya, Jiwoo mengelus kepala Jian dan bilang kalau Jiwoo juga berterima kasih karena sudah makan dengan lahap dan menyuruh Jian untuk menghabiskan sebaskom penuh spaghetti. Beberapa hari kemudian, pertandingan ronde 14 melawan kali ini Calcio. Hari ini Jian bermain sebagai pemain cadangan dan susunan pemain utama hari ini dipenuhi para senior yang baru saja kembali. Saat ini Fiorentina memang berada di urutan kelima liga dan lawan di urutan ke-18. Jadi secara objektif kekuatan tim Fiorentina lebih unggul. Kondisi para seniornya juga terlihat sangat bagus. Dan di antara semuanya yang paling menonjol adalah kehadiran senior Vlahovic. Bahkan meski 2 atau 3 bek lawan yang menempel, seniornya itu tetap menang dengan fisik yang luar biasa.
Pada akhirnya di menit ke-18 babak pertama, Dusan berhasil mencetak gol pembuka dengan tendangan voli yang fantastis. Mau dibilang false nine atau apapun, seniornya itu adalah definisi penyerang sejati. Berkat gol cepat Vlahovic, tim Fiorentina berhasil menguasai tempo pertandingan dan terus menekan lawan. Dan dalam situasi tendangan sudut, berkat Vlahovic yang menarik 3 pemain bertahan lawan, Milan Šefić berhasil menyundul bola dan mencetak gol kedua. Dan saat itu babak pertama pun berakhir dengan skor 2-0. Saat itu Jian berpikir kalau saja dia punya fisik seperti seniornya itu, dia tidak perlu terlalu pusing saat bermain sepak bola. Tapi memangnya akan ada pemain yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan seniornya itu nantinya. Saat itu babak kedua kembali dimulai. Pola permainan tidak banyak berubah. Sampai sekitar menit ke-11 babak kedua, Dusan mengoper bola pada Kanejon. Dan begitu menerimanya, Kanejon bertingkah seolah dia akan mengoper pada Sahonara yang ada di sisi kanan. Tapi sebenarnya itu adalah tipuan. Bola justru dibelokkan sedikit dan dikembalikan pada Vlahovic. Pergerakan Vlahovic yang menyelinap setelah sundulan serta tipuan Kanejon berhasil mengecoh seluruh pertahanan lawan. Dan sekali lagi dengan kaki kirinya, Vlahovic melepaskan tembakan mematikan dan gol! Gol ketiga berhasil tercipta. Begitu pertandingan selesai, Jian memberikan selamat pada kaptennya atas pertandingan hari ini. Saat itu Birashi mengatakan kalau hari ini semua orang berlari mati-matian supaya Jian bisa istirahat. Jadi di pertandingan selanjutnya, Jian harus menunjukkan kemampuannya, yang Jian iakan. Tapi mendengar suara Jian yang tidak penuh semangat itu membuat Birashi kesal. Padahal Jian tahu siapa lawan mereka selanjutnya. Sejujurnya ada alasan penting kenapa hari ini Jian beristirahat daripada turun bermain. Itu karena lawan tim Fiorentina selanjutnya adalah Juventus. Dan Jian yakin kalau dia pasti bisa menang. Di tahun 1928, itu adalah pertama kalinya Fiorentina bertanding melawan Juventus dengan skor akhir 0-11. Di musim 81-82, kedua tim berakhir dengan seri. Tapi Juventus memenangkan babak final karena adanya sebuah keputusan yang kontroversial. Di musim 89-90, di babak final UEFA Winning Cup, kedua tim ini bertemu lagi dan sekali lagi Juventus menang karena keputusan kontroversial. Setelahnya rivalitas mereka semakin memuncak ketika Fiorentina karena desakan ekonomi mengirimkan pemain andalan mereka Roberto Baggio ke Juventus. Tapi situasinya memanas ketika Baggio yang saat itu bermain untuk Juventus menolak untuk melakukan tendangan penalti ke arah gawang mantan timnya itu. Dan setelah kejadian itu ada beberapa kasus di mana Juventus merenggut pemain inti dari tim Fiorentina. Dan karena sejarah yang terjadi di antara mereka, para penggemar Fiorentina jadi menjuluki Juventus dengan julukan ladri alias maling dan menganggap mereka sebagai musuh yang harus dihancurkan. Itu adalah info yang Jiwo temukan saat ia melihat sejarah dari kedua tim yang akan kembali bertanding minggu ini. Saat Jiwo mencoba mencari info lagi, yang dia temukan hanya berita soal Dusan yang akan direkrut oleh Juventus. Ketika akhirnya Jiwo menemukan komentar yang membahas Jian, Jiwo dikejutkan dengan sebuah komentar yang mengatakan kalau Jian dikeluarkan dari Juventus sebelumnya. Jian berpamitan pada ayahnya. Saat di jalan hujan turun tiba-tiba. Sepanjang perjalanan, orang-orang menyemangati Jian untuk pertandingannya hari ini. Meski biasanya Jian akan merasa terbebani dengan hal seperti ini, tapi pada saat yang sama dia juga tidak ingin kalah dari Juventus. Saat fokus berlari, tiba-tiba Jiwo menelponnya dan menyuruh Jian untuk menunggunya sebelum dia berangkat. Rupanya saat itu Jiwo juga sudah ada di sana dan berlari menghampiri Jian sambil menembus lebatnya hujan. Saat ditanya ada hal penting apa, Jiwo hanya bilang kalau dia ingin memberikan Jian semangat, membuat Jian kaget. Hanya karena hal itu Jiwo sampai datang hujan-hujanan. Saat Jian menyuruhnya untuk berteduh, Jiwo mengatakan untuk Jian tidak boleh kalah dari orang-orang itu. Mendengarnya Jian semakin terkejut dan berpikir apa Jiwo sudah tahu tentang apa yang terjadi pada Jian saat di Juventus.
Tapi saat itu Jiwoo buru-buru mengatakan kalau dia kan penggemar Fiorentina. Jadi Jian harus mengalahkan para ladri itu. Setelah mendengarnya, Jian mencoba untuk tenang dan mengiyakan permintaan Jiwoo. Jian malah lebih khawatir kalau Jiwoo akan pilek kalau dia terus terkena air hujan. Setelah menjanjikan kemenangan sambil memakaikan jaketnya pada Jiwoo, Jian langsung pamit pergi. Sementara Jiwoo berharap kalau Jian bisa menghancurkan tim yang sudah menyia-nyiakannya itu. Saat itu di Stadium Allianz, terlihat CEO Geopantus Mauricio yang sedang membicarakan hal penting dengan bawahannya soal pertandingan hari ini. Juga perihal mereka yang harus membawa masuk Valhovi ke timnya pada akhir musim dingin nanti, supaya mereka bisa meredakan amarah para penggemarnya. Saat itu bawahannya bilang kalau sekarang ini es dari Fiorentina bukanlah Vlahovic, tapi anak nomor 20 itu yang setahun lalu keluar dari Geopantus. Saat itu Mauricio bilang kalau mereka salah langkah maka situasinya bisa jadi lebih parah. Jadi menang saja belum cukup, makanya Geopantus harus membantu lawan dengan brutal. Tunjukkan pada para penggemar Geopantus kalau anak nomor 20 itu bukanlah siapa-siapa. Dan permainan pun dimulai. Geopantus dengan strategi 4-4-2 dan Fiorentina dengan 4-2-3-1-nya. Saat itu pemain lawan nomor 7 melakukan umpan ringan untuk mengecek reaksi yang akan diberikan oleh lawan. Saat tiba-tiba Jian si nomor 20 lawan langsung maju menyerobot bola dengan kecepatan penuh. Biasanya Jian akan mengamati dulu jalan pertandingan dengan tenang. Tapi saat ini hatinya terasa sangat membara. Alasan kenapa Jiwoo sampai hujan-hujanan untuk memberikan Jian dukungan mungkin karena Jiwoo sudah tahu soal sejarah yang Jian miliki dengan Geopantus saat dia sedang mencari info untuk pertandingan hari ini. Memikirkannya saja sudah membuat Jian jengkel, padahal dia tidak pernah melakukan satupun kesalahan. Saat itu Jian melakukan tembakan langsung ke gawang lawan dari luar kotak penalti. Dia berpikir apa yang bisa lawan berikan kalau Jiwoo sampai sakit karena hal ini. Pada saat itu sayangnya tendangan Jian tidak masuk ke dalam gawang lawan dan hanya membentur ujung tiangnya. Para penonton yang melihat itu langsung menggila. Apa yang baru saja pemain nomor 20 dari Fiorentina itu lakukan. Pelatih Vincenzo juga tercengang. Dia bilang kalau di pertandingan antar rival bersejarah ini, hal yang paling penting memanglah membangun dan mempertahankan momentum yang kuat. Dan dengan gaya permainan Jian yang panas seperti tadi, semangat dari timnya juga pasti langsung meningkat. Sementara itu Mauricio terlihat sangat kesal dan bilang sebenarnya apa yang para pemainnya pikirkan. Bisa-bisanya mereka membiarkan Jian menguasai pertandingan sejak awal. Saat itu pertandingan bahkan baru berlangsung selama 4 menit. Dan bersambung. Kalau kalian suka sama manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!